Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri Safila dengan NIM F2020-01157 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan kualitatif struktur aktivitas golongan obat anti diabetes. Yang pertama yaitu antidiabetes adalah obat-obatan untuk menurunkan kadar gula darah yang berlebihan dalam tubuh. Pasien diabetes mellitus tipe 1 menggunakan antidiabetes berupa insulin. Sementara pasien diabetes mellitus tipe 2 menggunakan antidiabetes oral seperti metformin, glibenclamid, dan acarbose. Diabetes mellitus juga didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat insufiensi fungsi insulin. Ketidakcukupan fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurangnya responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas obat anti diabetes. Yang pertama ada insulin. Insulin yaitu senyawa kimia yang dapat menyebabkan efek hipoglikemia dengan cara meningkatkan penggunaan karbohidrat dan lemak dalam jaringan perifer. Insulin bekerja dengan memudahkan pemasukan glukosa, asam amino, dan ion-ion terutama C2, Ca2+ dengan mempengaruhi proses dalam sel. Secara kimia, insulin adalah protein kecil sederhana yang terdiri dari 51 asam amino, 30 diantaranya merupakan rantai polipeptida dan 21 lainnya membentuk rantai kedua. Kedua rantai dihubungkan oleh ikatan disulfida. Pada gambar di bawah ini yaitu yang warna kuning rantai A yaitu 21 asam amino dan yang warna biru yaitu rantai B yang terdiri dari 30 asam amino. Mekanisme kerja insulin. Tempat kerja insulin adalah pada permukaan luar membran sel. Pengaruh insulin terhadap siklik AMP pada beberapa jaringan telah dirangsang oleh hormon lain. Secara tersendiri, penurunan kadar AMP tidak jelas. Insulin bekerja sebaliknya, yaitu ke arah sintesis glikogen. Insulin medefosforilasi enzim-enzim tertentu dengan akibat terjadinya penghambatan glikogenesis dan lipolisis insulin meningkatkan K+ ke dalam sel. Efek serupa sampai terjadi pada Mg+ dan diduga oleh ion-ion bertindak second messenger yang memperantarai kerja insulin. Kerja insulin dibagi dua golongan antara lain yang pertama berperan pada transport beberapa zat, yang kedua yaitu dipengaruhi oleh enzim. Yang kedua yaitu ada antidiabetes oral. Pada antidiabetes oral terbagi menjadi beberapa turunan. Yang pertama yaitu ada turunan sulfonylurea. Turunan sulfonylurea digunakan sebagai penunjang diet untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita non-insulin dependent diabetes mellitus atau disingkat dengan NIDDM. Efek samping turunan sulfonylurea antara lain reaksi alergi dan hipoglikemi. Hipoglikemi yang berat dapat menyebabkan debil, ketuaan, dan malnourished. Mekanisme kerja turunan sulfonylurea yaitu dapat merangsang pengeluaran insulin dari sel beta islet pankreatik, menurunkan pemasukan insulin endogen ke hati dan menekan secara langsung pengeluaran glukogen. Contoh obatnya seperti chlorpropamid, tolbutamid, glibenclamid, gliclazid, glipizid, dan gliquidon. Yang selanjutnya yaitu turunan
struktur dan aktivitasnya bisa dilihat pada gambar ini, yaitu yang pertama, R1 merupakan gugus alifatik berupa asetil, amino, kloro, metil, metito, dan trifluorometil akan berpengaruh terhadap massa kerja obat dan meningkatkan aktivitas hipoglikemik. Yang kedua yaitu R1 merupakan gugus aril karboamidat amidatil yaitu ARCONH-CH2 seperti pada glibenclamid dan glipizid. Senyawa mempunyai aktivitas lebih besar dibandingkan senyawa awal. Ini merupakan antidiabetes oral generasi kedua. Diduga hal ini disebabkan oleh fungsi jarak khas antara atom N-substituen dengan atom N-sulfonamid sehingga interaksi obat reseptor lebih serasi. Yang ketiga yaitu R2 yaitu gugus alifatik lain yang berpengaruh terhadap sifat lipofil senyawa. Yang keempat yaitu metil senyawa relatif tidak aktif. Yang kelima yaitu R2 adalah etil, senyawa aktivitasnya lemah dan bila senyawa mengandung 3-6 atom karbon, aktivitas maksimalnya yaitu senyawa hilang bila mengandung atom karbon sebanyak 12 atau lebih. Lanjutannya yaitu pada R dapat pula berupa gugus asiklik atau cincin heterosiklik yang terdiri dari 5-7 atom. Bila berupa gugus aril, senyawa menimbulkan toksisitas cukup besar. Beberapa gugus atau atom pada struktur umum dapat diganti dengan gugus atau atom isosteriknya. R adalah adanya cincin metilklorobenzen yang memiliki gugus kloro pada glibenclamid dan menyebabkan sifat yang sangat stabil dan memiliki aktivitas antidiabetes tertinggi. Yang selanjutnya yaitu R adalah adanya gugus sikloheksana yang memiliki 6 atom karbon pada glibenclamid sehingga aktivitasnya lebih maksimal. Yang kedua yaitu ada turunan biguanida. Turunan biguanida menyebabkan asidosis laktat, sehingga sekarang obat antidiabetes yang digunakan yaitu metformin, karena dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan jantung, sehingga hanya digunakan untuk penderita yang tidak menderita penyakit ginjal ataupun penyakit jantung. Dan metformin HCl relatif aman karena tidak dimetabolisme di hati dan dikeluarkan dalam bentuk tidak berupa melalui ginjal. Turunan biguanida memiliki mekanisme kerja sebagai antidiabetes dengan cara menghambat glukogenesis hepatik, menurunkan absorpsi glukosa di usus, meningkatkan kesensitifan reseptor terhadap insulin dan meningkatkan glikolisis anaerobik sehingga meningkatkan penggunaan glukosa. Turunan ini tidak merangsang pelepasan insulin dari beta sel pankreas dan hanya menurunkan kadar gula darah sampai tingkat normal. Oleh karena itu jarang menimbulkan efek samping hipoglikemi. Hubungan struktur aktivitasnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu metformin memiliki substituen 2-metil memberikan lipofilitas lebih rendah daripada rantai sisi feniletil di penformin, sehingga metformin memiliki sifat yang kurang nonpolar dibanding penformin. Pada penformin memiliki 10 atom karbon mengikat fenil dan etil. Buformin memiliki 6 karbon dan mengikat metil dan etil, sedangkan metformin hanya memiliki 4 atom karbon dan hanya mengikat 2 metil. Yang ketiga yaitu ada turunan metiglinida. Turunan metiglinida merupakan obat antidiabetik atau obat penurunan glukosa darah yang diberikan secara oral. Untuk pengobatan glukosa darah yang diberikan secara oral, yaitu terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2. Metiglinida dapat dikombinasikan dengan insulin. Metiglinida sendiri dapat membantu pankreas untuk memproduksi insulin. Modus tindakan adalah asli melalui saluran potasium. Dengan menutup saluran kalium sel beta pankreas, membuka saluran kalsium sehingga meningkatkan sekresi insulin. Turunan metiglinida
mekanisme kerjanya yaitu mirip dengan sulfonilurea dalam berinteraksi dengan dinding sel pada ATP dependen saluran kalium dalam membran sel. Ikatan metiklinida pada kalsium kanal blocker menyebabkan depolarisasi sel dan mengarah ke permukaan saluran kalsium sehingga meningkatkan masuknya kalsium yang menginduksi sekresi insulin. Dengan demikian, tindakan repaklinit tergantung pada sel-sel fungsional dalam pankreas. Selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitasnya bisa dilihat pada gambar, yaitu aktivitas biologi obat dipengaruhi oleh struktur isomer, di mana atiklinit berupa isomer geometri pada posisi trans dan repaklinit pada posisi cis. Golongan metiklinida memiliki mekanisme sama seperti sulfonilurea seperti yang saya jelaskan tadi, di mana terdapat gugus fenilanil pada nateglinit bersifat nonpolar, cenderung hidrofobik. Pada repiglinit terdapat gugus piridin bersifat polar karena adanya atom nitrogen dalam rantai siklik yang mempunyai elektron bebas. Yang keempat ada turunan thiazolidinidiol memiliki mekanisme kerja atau mekanisme kerjanya yang tepat dari agen tersebut masih belum diketahui. Tetapi agen tersebut diduga memiliki aktivitas menyerupai mimetik insulin pasca reseptor yang akut, seperti pula efek kronis pada transkripsi gen yang termaksud dengan metabolisme glukosa dan lemak yang dimediasi melalui peroksisom proliferator aktivates reseptor gamma nuklear reseptor. Kerja utama mereka adalah untuk mengurangi resistensi insulin dengan meningkatkan ambulan glukosa dan metabolisme dalam otot dan jaringan adipose. Mekanisme kerjanya bisa hubungan struktur dan aktivitasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama yaitu ada cincin piridin yang bersifat polar karena adanya atom nitrogen dalam lantai siklik yang mempunyai elektron bebas. Yang kedua, atom nitrogen pada rantai alifatik dirosiklitazon memiliki dua rantai elektron bebas sehingga bersifat nonpolar. Yang ketiga ada cincin benzen dan cincin alkane heterosiklik menyumbang sifat nonpolar. Yang keempat, cincin benzen pada trolitazon terdapat substitusi gugus metil sehingga bersifat nonpolar. Yang terakhir, berdasarkan urutan kepolaran dan ketidakpolarannya, yang pertama yaitu ada rosiklitazon, yang kedua piolitazon, dan yang ketiga yaitu trolitazon. Yang kelima yaitu turunan penghambat dipeptidil dipeptidase tipe 4 atau DPP4. Mekanisme kerjanya dari golongan DPP4 inhibitor adalah meningkatkan kadar dan aksi dari GPL1 dan GIP atau GIP1 reseptor agonis, meningkatkan sekresi insulin sesuai dengan kadar glukosa darah dan menekan sekresi glukogen dari sel alfa pankreas. Contoh dari DPP4 inhibitor yaitu sitagliptin, vidagliptin, dan sitagliptin. Hubungan struktur aktivitasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu contohnya yaitu sitagliptin, di mana banyaknya atom nitrogen yang ada pada struktur kimia obat sitagliptin bertujuan untuk meningkatkan kelarutan obat tersebut dalam lemak, sehingga obat dapat masuk ke dalam sel karena banyaknya kadar lemak dalam sel. Obat antidiabetik sitagliptin tersebut mengalami ekskresi utama lewat ginjal, sehingga struktur dan sifat fisika kimia senyawa yang berpengaruh terhadap proses ekskresi utamanya disebabkan oleh pengaruh obat tersebut pada ginjal. Oleh karena itu, obat ini bagus untuk penderita ginjal karena tingginya tingkat kepolaran sehingga lebih larut dalam air dan rantai karbon yang sedikit dan memudahkan tinggi kelarutannya pada obat ini. Yang keenam yaitu turunan penghambat enzim alfa glukosidase.
Mekanisme kerjanya yaitu memperlambat absorpsi polisakarida, dekstrin, dan disakarida di intestin. Dengan menghambat kerja enzim alfa glukosidase di Bros border intestin dapat mencegah peningkatan glukosa plasma. Bisa contohnya yaitu ada miklitol dan acarbose, dan strukturnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu aktivitasnya yaitu acarbose merupakan senyawa pseudotetrasakarida yang mengandung gugus siklitol tidak jenuh. Yang kedua, bekerja sebagai antidiabetik dengan cara menghambat enzim alfa glukosidase sehingga menurunkan absorpsi gula pada saluran cerna. Dapat menyebabkan gangguan absorpsi dan gangguan pada saluran cerna seperti kembung dan diare. Acarbose sendiri adalah suatu oligosakarida yang diperoleh dari proses peragian dari suatu zat renin actinoplanase atau utahensis. Pada acarbose tidak terdapat paranitrofenol, namun hanya terdapat banyak gugus OH- pada setiap atom karbon, sehingga acarbose lebih hanya pada sasaran minimal terhadap enzim amilase. Dosis awalnya bisa diberikan 50 mg dan dapat ditingkatkan 100 sampai 200 mg 3 kali sehari. Demikianlah presentasi atau yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.